Selamat datang kembali. Hari ini kita akan melakukan pembahasan mendalam soal salah satu keputusan strategis yang paling krusial mungkin ya buat perusahaan, ekspansi kapasitas. Coba bayangin deh, ini menyangkut investasi modal yang bukan main besarnya, komitmen jangka panjang juga, dan intinya sih pertaruhan tentang masa depan pasar Anda. Sumber kita untuk pembahasan kali ini bab 15 dari buku teks klasik Kompetitif Strategi. Nah, misi kita sekarang ini mengurai kompleksitas keputusan menambah kapasitas. Gimana caranya perusahaan bisa tumbuh, tapi nggak malah bikin industrinya kebanjiran kapasitas gitu yang ruginya semua nanti. Ini kayak main catur, tapi risikonya tinggi banget. Tepat sekali. Keputusan nambah kapasitas ini seringkali dampaknya itu nggak bisa diubah lagi dengan mudah. Istilahnya irreversible. Sekali pabrik itu dibangun atau lini produksi ditambah, ya susah buat mundur kalau ternyata prediksinya meleset. Nah, kondisi ini bikin perusahaan jadi saling tergantung satu sama lain. Khas banget di struktur pasar oligopoli, di mana satu langkah pemain besar, wah bisa ngaruh ke semua. Oke, jadi inti masalahnya di mana nih sebetulnya? Mari kita coba bedah ya. Kalau dipikir-pikir ya, tantangan intinya tuh ada dua. Pertama, jelas, nebak permintaan di masa depan. Ini kan selalu penuh ketidakpastian ya. Kedua, nah ini yang mungkin lebih bikin pusing nih, mencoba menebak langkah pesaing. Apa yang bakal mereka lakuin? Kapan mereka mau nambah kapasitas juga? Jadi ini bukan cuma soal analisis pasar, tapi juga masuk ke ranah, apa ya, psikologi persaingan antar pemain. Betul sekali. Analisis pesaing di sini jadi krusial banget. Penting buat kita coba pahami ekspektasi mereka. Gimana sih mereka lihat potensi pasar? Perkiraan biaya mereka gimana? Dan lagi, gimana langkah satu pemain, apalagi kalau dia pemimpin pasar, bisa kayak, efek domino gitu, memicu yang lain ikut-ikutan nambah kapasitas juga, takut ketinggalan. Fenomena bandwagon effect ini nyata banget kok di banyak industri. Menarik tadi soal ketidakpastian. Biasanya kan kita mikir, wah ketidakpastian itu pasti jelek dong. Tapi dalam konteks ekspansi kapasitas ini, apa selalu begitu? Nah, ini dia nih salah satu paradoks yang menarik dari bahasan kita. Ketidakpastian yang sangat tinggi itu justru bisa loh bikin ekspansi kapasitas jadi lebih tertib. Kok bisa? Ya karena kalau masa depan itu kelihatan buram banget, cuma pemain yang paling berani ambil risiko atau yang punya kepentingan strategis gede banget yang mau maju duluan. Yang lain gimana? Cenderung nahan diri dulu, wait and see istilahnya. Nunggu sampai situasinya sedikit lebih jelas. Oke, jadi ketidakpastian tinggi malah bisa jadi semacam rem alami gitu ya. Nah terus gimana kalau sebaliknya? Kalau semua pemain justru merasa, wah yakin banget nih pasar bakal tumbuh pesat. Nah, di situ potensi masalah besarnya muncul. Kalau semua merasa pede, yakin banget permintaan bakal naik, ini seringkali malah memicu semacam perlombaan senjata kapasitas. Semua buru-buru pengen bangun duluan, bangun lebih besar, buat ngamanin pangsa pasar sebelum diambil kompetitor. Ini jadinya permainan preemptif yang risikonya tinggi banget. Ujung-ujungnya, bisa jadi semua bangun kebanyakan, kapasitasnya jauh di atas kebutuhan pasar yang sebenarnya. Akibatnya, yaitu tadi, kelebihan kapasitas, terus perang harga deh. Dan kayaknya sejarah banyak mencatat risiko ini ya. Sumber kita kan nyebutin tuh, banyak industri yang kayaknya langganan gitu terjebak di siklus overbuilding. Industri kertas, perkapalan, biji besi, aluminium, kimia. Kok bisa ya ini kejadian terus? Akar masalahnya apa sih? Bab 15 ini mengidentifikasi beberapa akar masalah yang cukup fundamental. Dari sisi teknologi produksi dulu nih. Seringkali skala ekonomis minimum buat bangun pabrik yang efisien itu gede banget. Istilahnya lampi. Artinya, nambahnya itu nggak bisa dicicil dikit-dikit, nggak bisa bangun setengah pabrik gitu kan. Harus langsung satu unit besar. Skala minimumnya itu loh. Ini maksa perusahaan kalau mau nambah kapasitas ya harus dalam lompatan besar. Terus lagi, biaya per unit produksi itu bisa jadi lebih murah kalau Anda bangunnya skala lebih besar dari awal. Ditambah lagi, waktu yang dibutuhkan buat bangun fasilitas baru, lead time-nya itu seringkali panjang, bisa bertahun-tahun. Nah, ini maksa perusahaan ambil keputusan investasi jauh sebelum permintaannya benar-benar kelihatan jelas. Oke, jadi ada tekanan dari teknologi, skala ekonomis, sama lead time yang panjang ya. Dorongannya bikin kapasitas besar dan jauh-jauh hari. Tapi kok rasanya itu belum semua ya? Kayaknya ada faktor lain deh yang bikin perusahaan cenderung overbuilding. Oh jelas, bukan cuma itu. Secara struktural, selain skala ekonomis tadi, ada juga efek kurva pengalaman.
Makin banyak produksi, makin efisien, makin murah biaya per unitnya. Ini mendorong perusahaan buat bangun kapasitas sebelum permintaan benar-benar ada. Tujuannya, biar bisa cepat turun di kurva pengalaman itu, kunci keunggulan biaya. Terus dari sisi kompetitif, baca sinyal pasar itu kan susah ya, sering nggak jelas. Ditambah lagi ada rasa takut ketinggalan kereta, bandwagon effect tadi. Bahkan nih, ada perusahaan yang pakai pengumuman rencana ekspansi kapasitas itu sebagai gertakan aja, bluffing, buat nakut-nakutin pesaing biar nggak ikut bangun. Nah, semua ini bisa bikin industrinya secara kolektif bangun kebanyakan. Nah, ini nih bagian yang menurut saya pribadi sangat menarik. Ada faktor manajerial juga kan, sesuatu yang berhubungan sama cara pikir dan tindakan para pengambil keputusan di dalam perusahaan itu sendiri. Betul sekali. Orientasi internal manajemen itu bisa punya peran besar loh. Di beberapa perusahaan, mungkin ada budaya yang kuat banget ke arah produksi. Ada kebanggaan tersendiri gitu kalau punya pabrik paling baru, paling canggih, paling besar. Tapi ada satu lagi nih, faktor psikologis yang menarik banget. Namanya asymmetric risk aversion. Wah, kedengerannya agak rumit tuh. Maksudnya gimana ya? Intinya gini, manajer itu seringkali punya ketakutan yang nggak seimbang. Mereka cenderung lebih khawatir dianggap gagal atau bodoh sendirian karena nggak ikut bangun kapasitas, terus akhirnya kehilangan pangsa pasar. Dibandingkan risiko rugi bareng-bareng sama pesaing karena semuanya kelebihan kapasitas. Logikanya yang mungkin keliru ya. Wah, kalau semua rugi karena pasar lesu dan kapasitas berlebih, ya udah, posisi saya relatif aman lah, kan semua ngalamin hal yang sama. Rugi sendirian karena dianggap terlalu hati-hati atau konservatif, itu seringkali rasanya lebih mengancam karir. Ini dinamika psikologis yang kuat banget di balik keputusan investasi triliunan rupiah. Wah, itu dalam sekali ya penjelasannya. Menarik banget. Apa sumber kita ngasih contoh industri spesifik gitu di mana bias manajerial ini kelihatan banget? Sumbernya nggak secara eksplisit nyebutin industri tertentu untuk asymmetric risk aversion ini sih, tapi ini lebih ke fenomena umum yang diobservasi dalam pengambilan keputusan investasi besar, terutama yang ketidakpastiannya tinggi dan tekanan persaingannya ketat. Oh ya, satu lagi, jangan lupakan peran pemerintah. Sumber kita juga nyinggung loh gimana kebijakan pemerintah bisa ikut andil mendorong overbuilding. Misalnya, insentif pajak buat investasi yang mungkin kurang pas sasarannya. Atau dorongan nasionalisme buat punya industri tertentu mandiri, atau tekanan politik buat jaga lapangan kerja. Contoh klasik yang sering disebut itu industri perkapalan di beberapa negara, termasuk Skandinavia dulu. Subsidi sama dukungan pemerintah di sana secara nggak sengaja malah memperparah siklus kelebihan kapasitas global. Oke. Jadi dorongannya banyak banget ya. Teknologi, skala, kurva pengalaman, rasa takut sama pesaing, bias manajerial internal, bahkan sampai kebijakan pemerintah. Wah, kalau gitu logikanya semua industri manufaktur harusnya terus-terusan kelebihan kapasitas dong ya. Tapi kan kenyataannya nggak selalu gitu. Pasti ada dong faktor-faktor yang ngerem atau jadi penyeimbang tren overbuilding ini. Apa aja tuh? Anda benar sekali. Ada mekanisme penyeimbang atau remnya juga kok. Yang paling dasar, tentu saja, kendala pendanaan. Bangun kapasitas itu kan mahal banget ya. Nggak semua perusahaan punya akses modal tak terbatas, apalagi buat proyek yang risikonya tinggi. Itu rem pertama. Yang kedua, diversifikasi perusahaan. Kalau sebuah perusahaan bisnisnya banyak macam, di berbagai bidang, nah keputusan investasi di satu area itu harus bersaing dulu sama peluang di area lain. Diversifikasi ini penting karena dia menciptakan yang namanya opportunity cost atau biaya peluang. Maksudnya, kalau perusahaan punya pilihan investasi bagus lain, uang yang dipakai buat ekspansi di industri A ini kan berarti mengorbankan potensi untung di industri B atau C. Ini bikin mereka jadi lebih selektif milih proyek. Diversifikasi juga cenderung bikin wawasan manajemen lebih luas, nggak cuma fokus ke satu industri aja. Jadi bukan cuma soal duitnya terbatas aja yang bisa ngerem. Ada faktor lain lagi? Betul. Pergeseran orientasi manajemen juga bisa berpengaruh. Misalnya, masuknya manajer-manajer dengan latar belakang keuangan yang kuat. Mereka mungkin lebih fokus ke metrik kayak return on investment atau ROI, bukan cuma soal volume produksi atau pangsa pasar. Ini bisa bawa perspektif yang beda, lebih hati-hati soal ekspansi. Terus, faktor eksternal kayak naiknya biaya bangun kapasitas baru mungkin karena regulasi lingkungan makin ketat, atau harga tanah makin mahal, itu juga bisa bikin investasi baru jadi kurang menarik.
Lalu seperti yang kita bahas tadi, tingkat ketidakpastian masa depan yang sangat tinggi, kalau itu dirasakan bareng-bareng sama semua pemain, ya bisa bikin semua pada ngerem juga. Dan jangan remehkan juga kekuatan memori kolektif. Pelajaran pahit dari periode overcapacity di masa lalu itu sering bikin pemain industri jadi lebih waspada di siklus berikutnya. Sumber kita kasih contoh industri aluminium tahun 1979 yang katanya lebih nahan diri karena baru belajar dari pengalaman buruk sebelumnya. Tadi kita sempat nyinggung sedikit soal strategi preemptif. Ini kesannya agresif banget ya, proaktif gitu. Bisa dijelaskan lebih lanjutnya, apa sih maksudnya strategi preemptif dalam konteks kapasitas ini? Strategi preemptif dalam ekspansi kapasitas itu langkah yang disengaja dan cukup berani ya. Tujuannya membangun kapasitas lebih dulu dan skalanya lebih besar dari kebutuhan pasar saat itu. Jadi tujuannya bukan cuma buat menuhin permintaan nanti, tapi secara eksplisit memang niatnya buat mencegah atau menghalangi pesaing masuk atau ikut ekspansi juga. Idenya itu kayak mengambil semua potensi pertumbuhan pasar di masa depan. Jadi nggak ada lagi ruang yang cukup menarik secara ekonomi buat pesaing biar bisa capai skala efisien atau pangsa pasar yang layak. Ini cara buat mencoba mengunci struktur pasar di masa depan, gitu. Wah, kedengarannya kayak pertaruhan yang gede banget ya. Risikonya tinggi, bakar duit banget kesannya. Apa strategi kayak gini sering berhasil di dunia nyata atau jangan-jangan malah lebih banyak jadi studi kasus kegagalan? Terus apa aja syaratnya biar strategi nekat ini bisa sukses? Pertanyaan bagus. Strategi ini memang sangat beresiko, nggak cocok buat semua situasi atau semua perusahaan pastinya. Sumber kita menguraikan beberapa kondisi kunci nih, biar preemption ada kemungkinan berhasil. Pertama, skala ekspansi Anda itu harus benar-benar besar kalau dibandingin sama perkiraan total pasar di masa depan. Harus cukup gede buat secara kredibel, ngambil sebagian besar atau bahkan seluruh proyeksi pertumbuhan permintaan, jadi cuma nyisain remah-remah buat pesaing potensial. Ini asumsinya Anda paham banget potensi pasar, atau malah bisa mempengaruhi ekspektasi pesaing soal potensi itu. Kedua, harus ada skala ekonomis atau efek kurva pengalaman yang signifikan di industri tersebut. Maksudnya, biaya produksi per unit harus turun drastis seiring naiknya volume. Ini penting biar pemain skala kecil atau pendatang baru yang nambah kapasitasnya dikit-dikit, jadi nggak untung dari sisi biaya. Dan penting juga, keunggulan dari skala atau pengalaman sebaiknya proprietary, alias susah ditiru cepat sama pesaing. Kalau semua gampang mencapai skala ekonomis yang sama, ya preemption jadi kurang efektif. Oke, jadi syaratnya harus ekspansi super besar, terus ada keuntungan skala atau pengalaman yang susah dikejar pesaing. Itu aja cukup? Belum, masih ada lagi. Ketiga, perusahaan yang mau preemption ini harus punya atau bisa mencapai keunggulan biaya yang berkelanjutan, bahkan setelah ekspansi besar-besaran itu. Mereka harus bisa bertahan hidup dengan utilisasi kapasitas yang mungkin rendah di awal sambil tetap jaga struktur biaya yang kompetitif. Keempat, nah ini krusial banget, kredibilitas. Pesaing itu harus benar-benar percaya kalau Anda ini serius komitmen penuh sama strategi preemptif ini. Mereka harus yakin Anda punya duitnya, punya kemauan manajemen buat terus maju, bahkan mungkin nambah kapasitas lagi kalau perlu buat mempertahankan dominasi. Reputasi masa lalu dan konsistensi sinyal pasar itu penting banget buat bangun kredibilitas ini. Kredibilitas ini nunjukinya gimana caranya? Lewat apa gitu? Bisa lewat pengumuman publik yang jelas dan tegas, atau dari rekam jejak perusahaan selama ini dalam bersaing. Kekuatan finansial yang kelihatan jelas juga bisa, atau bahkan langkah-langkah simbolis yang nunjukin komitmen kuat. Nah, ini nyambung ke syarat kelima. Sinyal niat preemptif itu harus dikomunikasikan secara efektif dan kredibel sebelum pesaing Anda keburu bikin komitmen investasi kapasitas mereka sendiri. Timing itu segalanya di sini. Kalau sinyal Anda baru keluar setelah pesaing udah pesan mesin atau mulai bangun pondasi, ya mungkin udah telat buat menghalangi mereka. Ini mirip contoh di bab lain di sumber kita soal Texas Instruments dulu, yang umumkan rencana harga rendah buat produk memorinya di masa depan. Itu kan sinyal kuat buat mencegah pesaing baru masuk. Nah, dalam konteks kapasitas, pengumuman rencana ekspansi besar bisa jadi sinyal serupa. Wah, kita udah kupas tuntas banyak banget ya detail strategis dan teknis dari bab 15 ini. Kaya sekali informasinya. Tapi coba kita tarik mundur sedikit deh. Kenapa sih pemahaman soal dinamika kapasitas ini penting buat Anda yang lagi dengerin sekarang? Apa relevansinya di luar sana? Pemahaman ini sebetulnya ngasih Anda semacam kacamata analisis yang berguna banget loh. Jadi pas Anda baca berita atau dengar ada perusahaan umumkan mau ekspansi pabrik besar-besaran, Anda bisa mulai mikir, ini motifnya apa ya?
Apa ini cuma respon permintaan biasa, langkah defensif, atau jangan-jangan manuver preemptif yang agresif nih? Memahami dinamika ini bantu Anda menilai kesehatan sebuah industri. Apakah industri ini rawan kena perang harga gara-gara sejarah overcapacity? Nah, ini relevan bukan cuma kalau Anda seorang investor yang lagi analisis saham ya, tapi juga sebagai konsumen, karyawan, atau sekedar pengamat bisnis yang pengen ngerti kekuatan apa aja sih yang membentuk lanskap industri. Di sektor manufaktur dan banyak sektor lain, kapasitas itu salah satu denyut nadi utama persaingan. Betul sekali. Jadi ini bukan melulu soal beton dan baja atau mesin produksi aja ya. Ini tuh cerminan dari strategi, pertaruhan soal masa depan, dan kayak tarian kompleks antar pemain di sebuah pasar. Keputusan kapasitas itu salah satu momen di mana perusahaan benar-benar nunjukin visi mereka tentang masa depan dan gimana mereka pengen berperan di dalamnya. Pembahasan yang sangat kaya dari bab 15 ini. Ini jadi memicu pemikiran lebih lanjut nih di benak saya. Kita kan banyak ngomongin kapasitas fisik ya, kayak pabrik gitu. Tapi di era ekonomi digital sekarang ini, di mana kapasitas itu bisa jadi kapasitas server, jumlah data yang bisa diolah, jangkauan jaringan, atau bahkan kekuatan sebuah algoritma, apakah fundamental dinamika ekspansi kapasitas ini masih sama? Apakah konsep kayak lumpiness, lead time, skala ekonomis, dan preemption itu masih berlaku? Atau jangan-jangan termanifestasi dalam bentuk-bentuk yang sangat sekali baru ya? Pertanyaan yang sangat relevan itu untuk kita renungkan bersama. Mungkin tantangannya geser ya. Kapasitas digital itu mungkin lebih fleksibel, bisa dinaik turunkan lebih cepat dibanding bangun pabrik fisik. Tapi di sisi lain, mungkin juga lebih gampang ditiru ya. Ini bikin keunggulan preemptif jadi lebih susah dipertahankan mungkin. Skala ekonomis mungkin masih ada, tapi bentuknya beda. Mungkin skala jaringan atau data. Dan jangan lupa juga dimensi global yang dibahas di sumber kita juga kan, bab 13. Keputusan kapasitas sekarang harus mikirin pemain global, rantai pasok global, dan kebijakan pemerintah dari berbagai negara yang bisa ngaruh ke keseimbangan kapasitas dunia. Jadi, kompleksitasnya nggak berkurang, mungkin cuma ganti rupa aja. Wah, sebuah bahan pemikiran yang menarik untuk kita bawa pulang ya. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini, menyelami seluk-beluk strategi ekspansi kapasitas berdasarkan bab 15 dari Competitive Strategy. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.